Perkenalkan, nama saya Jindro Matoke, NPM 12155201220071. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja komputer. Cara kerja komputer yang dimulai dari input hingga menghasilkan output dikenal dengan istilah sistem komputer. Di dalam sistem komputer terjadi beberapa tahapan mulai dari input hingga menghasilkan output. Adapun tahapan cara kerja dari input output sebagai berikut. Yang pertama, data masukkan ke dalam komputer. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU atau Central Processing Unit menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, ataupun mouse. Kemudian di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Yang kedua, program sistem operasi nantinya akan mengubah data ini menjadi bahasa mesin. Yang ketiga, data-data yang telah diubah tersebut akan diproses kemudian oleh sistem operasi data tersebut kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Yang keempat, apabila tampak layar sudah sesuai dengan yang diinginkan, selanjutnya user akan memberikan instruksi kepada komputer untuk menyimpan hasil kerja dalam media penyimpanan ataupun cetakan. Ada beberapa tahap dalam kerja komputer. Yang pertama itu adalah masukan atau input. Tahap pertama sebelum data menjadi sebuah informasi adalah tahap masukan pada sistem komputer. Tahap awal ini bisa dibilang data yang masih belum sempurna, yang dikemudikan masuk ke dalam sistem komputer lewat input device. Misalnya beberapa perangkat dukungan untuk masukan atau input antara lain keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua adalah proses. Maka untuk tahap ini merupakan pemrosesan yang dilakukan oleh CPU. Jadi bisa dibilang CPU memiliki fungsi dalam melakukan perhitungan dan logika untuk membandingkan dan juga mengontrol. Di tahap kedua ini, data yang belum sempurna tadi akan diproses dan dibuat sesuai dengan kebutuhan agar bisa dilakukan pencetakan hingga menjadi sebuah informasi. Yang ketiga adalah keluaran atau output. Di tahap ketiga ini, data yang sebelumnya sudah dimasukkan lewat berbagai perangkat input, lalu kemudian selanjutnya diproses oleh CPU, maka sudah bisa dicetak jadi telah siap. Beberapa hasil cetakan ini diantaranya berupa hard copy atau soft copy. Jadi hard copy bisa dibilang menggunakan media fisik seperti kertas atau lainnya. Kemudian untuk soft copy bisa berupa tampilan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Perangkat ini mendukung hasil output sendiri, diantaranya adalah monitor dan proyektor. Yang keempat itu penyimpanan atau storage. Itu tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan storage device dan dapat digunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nanti bisa digunakan kembali sewaktu apa ingin mencetak data tersebut.